Shalom, apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Respon terhadap kasih karunia Tuhan. Pengenalan sungguh-sungguh akan kasih karunia Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita hidup dan juga bagaimana menerima orang-orang di sekitar kita. Kita sebagai orang Kristen yang sering hidup dalam kasih karunia, tapi sikap kita tidak menunjukkannya. Kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima seharusnya menjadi dasar belas kasihan atau compassion dan pertolongan kita pada orang lain. Respon kita terhadap kasih karunia Tuhan seharusnya tidak hidup dalam dosa lagi. Kalau kita sudah berdosa namun diberikan kekayaan rohani yang begitu besar oleh Tuhan, tidak seharusnya kita masih fokus pada diri kita sendiri. Kita harus bisa melayani dan mengampuni orang lain. Itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak merespon kasih karunia Tuhan. B. Mempunyai belas kasihan pada orang lain. Gereja Korintus diajar Paulus untuk mempunyai belas kasihan yang besar. Perhatikan ayat di mana Yesus tergerak dengan belas kasihan kepada orang-orang banyak. Kita sudah mengenal kasih karunia Yesus Kristus. Karena itu semestinya kita pun mempunyai belas kasihan seperti Yesus Kristus pada orang sekitar kita. Tidak menghakimi, menerima satu sama lain. Kita tetap tidak boleh kompromi dengan dosa dan kita harus menasehati satu sama lain. Namun kita harus mempunyai kasih dalam hal apapun yang kita katakan dan perbuat. Pada umumnya kita lebih gampang untuk menghakimi dan menilai orang lain lebih rendah dari kita. Yesus kumpul dengan orang-orang berdosa, namun perhatikan, Dia pun menyuruh mereka untuk tidak berbuat dosa lagi. C. Menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Karena kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, kita pun seharusnya ada kemauan untuk membagi anugerah Tuhan itu pada yang lain. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita. Apa adanya kita di tengah kesalahan kita yang berat di masa lalu, di tengah pemberontakan kita, kasih anugerahnya tidak terbatas dan melimpah dalam hidup kita. Apa yang saudara sudah lakukan? Sudahkah kita membagikan kasih karunia Tuhan itu pada orang di sekitar kita? Demikianlah firman Tuhan. Amin.